Hello everybody, welcome to English class with me Intano.id. Halo semuanya, selamat datang di kelas bahasa Inggris dengan saya Intano.id. This is the very beginning lesson and going to post more videos to continue this lesson. Ini adalah pelajaran yang sangat awal dan saya akan memosting lebih banyak video-video untuk melanjutkan pelajaran ini. So, make sure that you get my videos by clicking subscribe so you get a notification whenever I post my videos in playlist English language. Jadi, pastikan Anda mendapatkan video-video selanjutnya dengan cara mengklik subscribe atau berlangganan supaya Anda akan mendapatkan notifikasi pada saat saya akan memosting video-video selanjutnya di playlist bahasa Inggris. So, jadi aku akan go to everything dengan singkat dan jelas. So, for you do, let's get started. Aku sekarang udah menemukan blueprint yang mana dari blueprint tersebut aku bisa percaya bahwasanya siapapun dengan approach yang benar bisa belajar bahasa Inggris untuk memenuhi targetnya masing-masing. Selama itu masih realistis tentunya. Kalian harus nonton video atau konten percakapan atau musik bahasa Inggris yang kalian sukai. Langkah pertama ini sangat penting untuk beginner karena belajar bahasa itu harus dengan praktek. Tapi menurut banyak ahli seperti Stephen Krashen yang ahli bahasa, Steve Kaufman, Polyglot Canada, proses akuisisi bahasa itu bukanlah saatnya praktek. Praktek itu memang membuat kita terdengar jago atau tampil dilihat orang lain sebagai orang yang hebat, tapi sebenarnya praktek ini adalah step yang akan kita lakukan nanti. Tapi yang terpenting adalah membuat otak kita familiar dengan bahasa Inggris, dengan bunyi-bunyi, struktur, pattern, dan kata-kata dalam bahasa Inggris. Kenapa bahasa itu nggak butuh praktek? Public speaking gitu, ngomong dengan orang-orang lain di depan umum. Tapi belajar bahasa untuk pandai suatu bahasa. Bagaimana dengan orang yang waktu lahir tidak dapat bicara? Seperti bayi, bukan berarti dia tidak bisa belajar bahasa atau nggak fasih dalam bahasa Inggris. Mereka tetap fasih tapi mereka nggak harus dengan praktek dengan modal konvensional yang kita pakai. Akuisisi bahasa itu terjadi ketika comprehensible input yang kita pahami. Jadi yang awal-awal kita input otak kita dengan video, percakapan atau musik bahasa Inggris yang berhubungan dengan bahasa Inggris yang kalian sukai agar kalian bisa merespon dan mudah dalam mengenali bahasa Inggris. Kenapa aku menekankan di menonton video percakapan atau musik bahasa Inggris? Karena kita perlu tahu kata-kata itu di-pronounce. Guru-guru dengan praktek yang seperti ini nanti punya peranan sendiri. Kita emang pengen benar-benar menyerap action kita di belajar bahasa Inggris ini. Bagaimana cara berintonasi, ekspresi wajah mereka, seperti apa ketika mereka mengatakan kata-kata tertentu. Disinilah kita harus tahu yang hasilnya dari menonton video percakapan atau musik bahasa Inggris. Pada umumnya untuk proyek belajar bahasa Inggris ini dibutuhkan waktu selama 1 bulan bahkan bisa sampai 1 tahun. Ada juga cuman dalam waktu 7 hari, itu tergantung dengan kemampuan ya otak kalian, kemampuan menyerap dari otak kalian, karena setiap manusia itu otaknya berbeda-beda diciptakannya. Dan step selanjutnya yang kedua, kalian harus mencatat apa yang didengar dan cocokkan dengan grammar, atau bisa kalian identifikasi yang kalian tangkap yang mereka bicara itu ditulis di catatan dan diidentifikasi apa aja kata yang kalian dengar itu ditulis, terus apa aja kalimat yang kalian dengar itu coba kalian tulis seadanya aja. Nanti kalian cocokkan dengan grammar atau tata bahasa. Nanti kalian akan tahu tata bahasa ini ternyata letaknya di mana, di present tense atau di present continuous tense. Untuk belajar intonasinya kalian bisa mengikuti cara saya gini, yaitu mengeja alfabet huruf. Contohnya
A, B, C, D, E, F, G, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z. Atau bisa kalian dibalik, mulai dari Z. G, Y, X, W, V, U, T, S, R, K, V, U, N, M, L, K, G, H, G, V, I, T, C, B, A. Setelah itu kalian ulangi terus. Di setiap hari kalian akan menemukan intonasinya. Atau kalian bisa dengan berhitung. Contohnya 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti kalian juga dibalik juga agar kalian nanti lancar intonasinya. Itu diulangi setiap hari gitu. Diulangi terus sambil menonton percakapan atau musik bahasa Inggris. Untuk tahap ketiga, tentukan target kosakata yang kita pelajari. Misalnya kita notif nih karakter-karakter dalam kita ngomong I need, you need, my name is bla bla bla. Di sini kita sadari ada pola need. Kita cari tahu artinya apa, kita catat dulu, terus kita lanjutkan nontonnya sampai selesai. Jadi kita tidak terdistraksi nontonnya, bisa enjoy dan terus belajar bahasa tanpa merasa kita lagi belajar bahasa. Mungkin di sesi nonton kita berikutnya bakal lupa itu pernah pelajari, kita juga akan lupa. Tapi itu nggak apa-apa, nggak usah menyalahkan diri sendiri atau jangan merasa bahwa belajar bahasa yang kita pelajari nggak efektif. Tapi itu akan menjadi hal yang baik untuk di otak kita terregister atau terdaftar sebagai grammar point atau pola baru di bahasa yang kita pelajari ini. Jadi nanti di pengulangan yang sekian kita akan bertemu dengan grammar point need tadi dan insya Allah kita akan jadi paham di situ. Di tahap ketiga ini kalian sudah masuk dalam intermediate class. Di kelas intermediate ini aku akan spesifikin lagi. Misalnya targetku adalah untuk ujian IELTS atau ikut ujian lisan, atau aku pengen jalan-jalan nih ketemu dengan bule atau orang-orang barat gitu yang dia notabene dalam bahasa Inggris percakapannya. Kita harus tahu dulu targetnya seperti apa. Kosakata yang kita pelajari masing-masing kita berbeda. Kalau kita mau ikut ujian TOEFL, kita akan butuh macam-macam kosakata yang lebih spesifik, dan ada bank kosakata yang sering muncul di ujian-ujian seperti ini. Dan kalau kita ngomong sama bule, kemungkinan besar butuh kosakata yang lebih sederhana. Di sini kita butuh melatih untuk kosakata di area-area spesifik. Misalnya si bule ini mau datang, kemungkinan kita yang pertama ngomongin adalah daerah asalmu, apa yang kamu makan, bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu, jam berapa kamu bangun, dan lain sebagainya. Area-area spesifik yang ditarget kosakata kamu. Jadi kita nanti bisa ngedrill diri kita di soal-soal serupa. Dan atau kalian kalau nonton video drama-drama atau lagu yang relevan dengan itu, misalnya kita cari dengan dokumen sederhana tentang kota London atau New York, dan nanti kosakata yang kita pelajari di situ kita gunakan untuk berbincang-bincang sama Mas Bule atau Mbak Bule yang datang. Di kelas intermediate ini yang tahap selanjutnya yaitu tahap 4, yaitu praktek bahasa. Kita fokus dengan bagaimana kita berbicara bahasa Inggris sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Biasanya di tahap ini kita udah bisa nyusun beberapa kalimat sederhana, dan di sini sudah waktunya untuk kita show up atau praktek dan tes, cari tahu di mana kita salah dan feedback supaya kita bisa lebih fokus lagi dengan berikutnya. Di tahap ini sangat penting kita untuk merayakan kesalahan. Kenapa seperti itu? Karena kita nggak mau cari kesempurnaan, karena kesempurnaan milik Tuhan yang Maha Esa. Karenanya itu ini sangat penting. Ini adalah informasi variabel buat kita.
karena kita jadi tahu inilah adalah ada area-area bolong yang harus kita tambal. Kalau kita selalu di area yang benar atau mudah aja, atau kita takut untuk salah, kalau kita terlalu banyak bantuan sehingga kita benar terus, kita jadi nggak tahu area-area bolong yang mana yang bisa kita tambal, dan waktu kita pas untuk kita butuhkan, jadi kita tahu ilmu pengetahuannya. Kesalahan di sini justru bangga. Semakin kita melakukan kesalahan, semakin kita akan mengingatnya kesalahan itu, dan itu buat senjata kita untuk menyerap informasi dari kesalahan itu di otak kita. Jadi otomatis otak kita membacanya bukan di dalam otak lagi, tapi di luar dari otak lagi. Dan tahap selanjutnya adalah yang kelima, jurnal bahasa. Kalau di jurnal kita udah masuk tahap high class, yaitu level up dari intermediate ke high class. Untuk step ini tiap orang-orang itu berbeda-beda. Ada yang sudah menyiapin jurnalnya dari awal, ada yang belum nyiapin jurnal bahasa sama sekali. Tapi kalau bagiku, di saat aku udah bisa nyusun beberapa kalimat sederhana, itu sudah saatnya bagiku untuk memulai mencatatnya. Mencatat ini bukan sekedar mencatat fisik aja ya, walaupun kita bisa, tapi kalau kita merasa agak malas untuk mencatat, jadi kita cari cara yang lain untuk tetap menjaga si belajar bahasa ini untuk menjadi suatu senang dan sabar untuk kita lakukan. Atau kita bisa melakukan perekaman video-video kita sendiri di depan kamera, seperti kita perkenalan diri. Okay everybody, ladies and gentlemen, introduce myself to you, my name is. Dan di tahap kelima ini kita wajib melanjutkan tulis apa aja yang kita tahu di catatan itu. Jurnal-jurnal bebas kayak 1 atau 2 atau 3 paragraf, atau kita merekam video kita sendiri ngomong di depan kamera gitu. Jadi dan simpen di suatu folder, kita tahu kapan dan di mana kita harus mencarinya. Dan tahap terakhir, di tahap terakhir ini kita akan refleksi dan review hari dimana kita melakukan tesnya, dan atau kita ada ujian TOEFL atau ELTS atau face to face dengan bule atau mbak bule. Kita akan review dari hari-hari sebelumnya. Di sini walaupun kita nggak fase atau nggak terlalu besar progresnya yang kita buat, kita setidaknya tahu 20% lebih banyak apa yang kita tidak tahu sebelumnya. Di sini kita akan menjadikan hari refleksi apa yang kita suka dan apa yang kita tidak suka, apa yang kita tidak sukses atau apa yang kita sudah sukses dari belajar bahasa ini. Apa kira-kira yang membuat kita semangat, atau apa yang kira-kira kita yang tidak bikin semangat. Jadi kita tentukan untuk kedepannya kita akan fokus konsumsi topik-topik yang kita sukai, yang kita bikin semangat. Contohnya kalau kalian suka sepak bola, ya kita belajar melalui sepak bola, percakapan sepak bola di video, atau yang kalian sukai yang lainnya. Nah, begitulah cara kita lancar berbahasa Inggris. Di dunia ini nggak ada yang nggak bisa. Semua orang bisa melakukannya asal ada kemauan dan usaha serta doa yang kita aminkan. Semoga kalian setelah mendengar atau menonton video ini, kalian jadi tahu bagaimana strategi lancar untuk belajar berbahasa Inggris dan jago dalam percakapan berbahasa Inggris. Tapi tentunya untuk mencapai kefasihan adalah tugas yang sangat besar, dan kita nggak akan jadi enjoy nantinya dengan belajar bahasa yang sangat menyenangkan. Oke, sekian video dari kita ya. Nantikan video selanjutnya untuk belajar bahasa Inggris yang lebih dalam lagi. Oke, sekian dulu. See you next time. Bye.